Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mengawali dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Matius pasal 5 ayat 9. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, saudara-saudari, firman Tuhan ini tentu sesuatu atau firman yang sudah sering kita dengar. Firman yang begitu indah, walau singkat, tapi mengandung makna yang sangat mendalam. Karena firman ini adalah bagian dari khotbah di bukit, bagian dari ucapan bahagia Yesus yang dia sampaikan kepada orang banyak yang pada saat itu berbondong-bondong untuk mendengarkan Yesus mengajar, mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Karena cara Yesus mengajarkan sungguh sangat berbeda dengan para pengajar-pengajar pada masa itu. Yesus melihat begitu banyak orang yang mengikut dia dengan segala pergumulan mereka. Ada yang karena sakit penyakit, ada yang rindu akan keselamatan, ada yang rindu akan Mesias, ada yang rindu akan sebuah pengajaran yang penuh harisma, ada yang rindu atas pergumulannya boleh diangkat dan lain-lain. Dan Yesus melihat begitu banyaknya orang yang pada saat itu ingin mendengarkan dia. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada para Farisei, tapi juga ada para pemungut cukai. Dengan segala keberagaman itu, Yesus melihat suasana hati setiap orang, dan dia mengucapkan khotbahnya dengan mengawali dengan ucapan-ucapan berbahagia. Berbahagia orang yang membawa damai. Dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah sesuatu ucapan yang mengingatkan bagaimana orang-orang yang percaya, yang akan disebut sebagai anak-anak Allah, harus memiliki sifat, harus memiliki karakter, dan harus sesuai dengan visi Tuhan hadir ke tengah-tengah dunia ini. Keinginan dan kerinduan Tuhan yang hadir ke tengah-tengah dunia ini, yaitu Yesus sebagai sang pembawa damai. Yesus Raja Damai yang lahir, yang datang ke tengah-tengah dunia untuk membawa kedamaian. Karena itulah visi yang disampaikan Allah kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai dia yang hadir menjadi manusia, untuk mendamaikan kembali Allah dan manusia, mendamaikan kembali manusia dengan manusia, mendamaikan kembali manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Saudara-saudari, damai di dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Artinya ada kesejahteraan, ada kedamaian, ada keutuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada pertengkaran, tapi ada keharmonisan dan kebersamaan. Di dalam bahasa Yunani disebut eirene, arti yang sama dengan shalom dalam bahasa Ibrani atau salam dalam bahasa Arab. Tentu dengan arti yang disebutkan itu, Tuhan mau kita merasakan ada keharmonisan, ada keutuhan di dalam keberagaman, ada hidup di dalam kerukunan walaupun di dalam banyak perbedaan. Dan akhirnya terjadi sebuah keutuhan dan kesejahteraan. Saudara-saudari, Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Allah ini boleh meneladani Yesus yang menghadirkan kedamaian. Yesus sendiri dari kelahirannya sampai kematiannya, dia selalu menghadirkan kedamaian. Di tengah-tengah kelahirannya ada persekutuan yang damai antara orang kaya dan orang miskin,
orang-orang cerdik cendekiawan dengan orang-orang pinggiran yang dianggap hina selama ini. Ada kebersamaan, ada kerukunan, ada keutuhan ciptaan di situ, dan ada saling menghargai. Tuhan melibatkan kelompok-kelompok yang berbeda itu boleh bersama-sama menyaksikan bayi kudus itu. Demikian juga di dalam seluruh hidup pelayanannya, Tuhan hadir untuk semuanya. Tuhan ada di antara semuanya, dan ada kebersamaan kerukunan setiap Tuhan hadir. Bahkan murid-murid Tuhan itu juga berlatar belakang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi di situ ada keutuhan, ada kebersamaan. Dan ketika dia juga disalibkan, dan sebelum peristiwa penyaliban, Tuhan menghentikan tangan Petrus yang ingin menghadirkan peperangan perlawanan ketika Yesus ditangkap di taman Getsemani. Karena Tuhan tidak mau ada pertengkaran, ada keributan. Tuhan mau bahkan dalam peristiwa dia menyelesaikan misinya sampai di kayu salib, tetap dijalani dengan kedamaian, tetap dijalani dengan tanpa keributan atau kerusuhan. Bukan Tuhan tidak mau dan tidak mampu, tapi sesungguhnya bukan untuk itu Tuhan hadir ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan hadir ingin menghadirkan damai. Kedamaian itulah yang mau dia bawa ke dalam dunia. Itu sebabnya saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan juga menghendaki kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, dihendaki oleh Tuhan menjadi orang yang membawa damai. Maka berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Membawa damai berarti menghadirkan sebuah suasana yang lebih baik dimanapun kita berada. Tuhan menginginkan anak-anak Allah itu menjadi solusi maker. Tuhan menginginkan anak-anak itu menjadi pemulih hubungan. Tuhan menginginkan anak-anak itu menjadi orang yang mengembalikan keadaan menjadi kepada keadaan yang lebih baik. Ada keharmonisan, ada keutuhan, ada ketenangan, dan di situ nanti hadir kesejahteraan yang daripada Tuhan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang membawa damai, tentu setiap orang harus mampu menghadirkan damai dulu di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Orang yang sudah mampu berdamai dengan dirinya, dia yang akan mampu menghadirkan kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya, bagi kelompok-kelompok di sekitarnya. Dia harus mampu mensyukuri apa adanya dirinya. Dia mampu harus menerima dirinya. Dia mampu harus mensyukuri siapa dirinya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaannya. Karena di dalam keterbatasan itulah Tuhan akan bekerja memakai dia menjadi luar biasa. Dan yang kedua, tentu menjadi pembawa damai adalah tuntutan untuk aktif menghadirkan dan menciptakan, tidak pasif menunggu atau menanti. Orang yang membawa damai adalah orang yang berinisiatif, yang menjadi orang yang pertama untuk melakukan, bukan hanya mau atau menunggu berdamai dengan orang lain. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Allah harus menjadi pionir-pionir yang di depan di dalam melakukan dan menghidupi damai itu sendiri. Dia tidak menjadi orang yang menjadi provokator, perusuh, atau pencipta perselisihan, pencipta perpecahan, pencipta peperangan, atau pertengkaran dan keributan. Dia bukan orang yang suka menyebarkan hoax. Dia tidak orang yang suka menyebarkan berita bohong atau menciptakan sebuah keadaan yang akhirnya muncul kerusuhan. Tapi orang yang membawa damai selalu menjadi orang yang berusaha menyelesaikan masalah, menjadi solusi maker. Dan orang-orang seperti itulah
yang akan berbahagia. Saudara-saudari, mari melakukan aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang hari ini menjadi orang-orang yang membawa damai, menjadi pencipta segala yang baik, memulihkan segala kerusuhan, keributan, perselisihan, sehingga kesejahteraan hadir dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa dan menciptakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.